Pemirsa, uji materi batas usia Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi disebut-sebut akan menghadirkan kejutan sebab bila menelaah putusan-putusan MK terkait gugatan batas usia minimal dan berbagai jabatan, misalnya putusan batas usia calon pimpinan KPK, MK beralasan punya wewenang memutus itu. Apakah sudah saatnya figur di bawah 40 tahun punya kesempatan untuk memimpin negeri? Kita akan langsung mengulasnya dengan beberapa narasumber yang semuanya bergabung dari luar studio. Pertama-tama Francine Wijaya, kuasa hukum pemohon uji materi soal batas usia Capres-Cawapres. Kemudian juga ada Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum tata negara yang juga bergabung dan biasa dipanggil Mas Uceng. Boleh ya Mas Zainal? Dan Arief Wibowo, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Mbak Francine, kemudian juga ada Mas Uceng dan Mas Arief. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Ini banyak sekali nih yang menguji batas usia Capres-Cawapres. Bahkan ada berbagai pihak begitu ya. Saya ingin pertama-tama ke Mbak Francine terlebih dahulu untuk menanyakan soal salah satu alasan yang kemudian dikemukakan pada saat melakukan uji materi ini karena dirasa ada diskriminasi. Kenapa kemudian diskriminasi itu baru dirasakan sekarang, apalagi di saat tahapan pemilu sudah berjalan seperti sekarang ini? Terima kasih. Di sini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersama dengan 4 kader mudanya. Ada Antoni Winza Probowo, Danik Eka Rahmanintias, Dede Prayudi, dan Mikhail Turbajet-Blom. Didampingi kami di Lembaga Bantuan Hukum PSI selaku kuasanya mengajukan uji material ini sebenarnya sudah lama. Sejak Maret 2023. Jadi ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Sedangkan kita ketahui bersama ya, pencalonan presiden dan wakil presiden ini kan masih di bulan Oktober sampai November 2023. Menurut kami, anak-anak muda Indonesia perlu diberikan ruang untuk memimpin. Karenanya PSI merasa perlu dan penting untuk memperjuangkan hak konstitusi 21,2 juta anak muda Indonesia usia 35 sampai 39 tahun yang dikubur hak konstitusinya oleh UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 dengan syarat batas usia minimal 40 tahun tadi. Partai Solidaritas Indonesia konsisten memperjuangkan hak konstitusi anak muda. Ini bisa kita lihat dari uji material PSI di tahun 2019 terkait usia minimal calon kepala daerah, di mana PSI juga meminta agar disamakan menjadi 21 tahun seperti usia minimal calon anggota DPR RI. Tidak ada larangan bahwa uji material tidak bisa diajukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan. Seperti contohnya uji material sistem proporsional pemilu, di mana PSI sependapat dengan 8 dari 9 fraksi di DPR RI yang mendukung sistem proporsional terbuka. Oke, baik Mbak Francine, jadi tidak ada kepentingan lain selain untuk memberikan jaminan kepada anak muda untuk bisa ikut berkompetisi dalam Pilpres. 21,2 juta anak muda Indonesia. Oke, adakah dari sekian banyak, tadi Anda katakan 21, sekian juta anak muda yang memang punya kepentingan untuk maju dalam Pilpres mendatang? Di antaranya adalah kami juga di sini ada 4 kader muda kami. Di sini kan usianya juga belum mencapai 40 tahun dan mereka terhalang untuk mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres. Oke, memang tidak ada yang salah ya ketika kemudian kita bicara soal batas usia begitu ya. Dikatakan juga bahwa kebijakan pembatasan usia dianggap sebagai kebijakan hukum yang sifatnya terbuka dan sewaktu-waktu dapat juga diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang ada. Jadi saya ingin menanyakan kepada Mas Uceng kalau begitu, apakah ini memang masuk dalam ranah kewenangan MK untuk memutus? Ya, saya kira begini ya. Yang pertama, kalau kita baca Undang-Undang Dasar, memang Undang-Undang Dasar tidak mencantumkan apapun soal usia. Kita juga belajar barangkali dari para pendiri bangsa kita, banyak yang usia-usia muda ya, yang kemudian pernah menjabat posisi-posisi yang sangat penting. Yang kedua, saya kira memang saatnya kita memikirkan ulang, karena kalau kita lihat, di begitu banyak aturan soal pencalonan jabatan-jabatan publik, itu makin bergerak ke arah menua. KPK itu bergeser dari 40 itu menjadi 50. MK bergeser dari 40 naik 47, naik 55, bahkan di RUU sekarang mau dinaikin lagi menjadi 60. Saya kira ada bahayanya sebenarnya kalau jabatan-jabatan publik itu digeser makin menua. Jangan-jangan kita terjebak sama apa yang disebut dengan gerontokrasi. Gerontokrasi itu adalah negara yang dipimpin atau dikelola oleh kelompok
kelompok tertentu dengan usia yang sangat tua jika dibanding dengan rata-rata penduduk yang ada di suatu daerah. Nah, saya kira itu yang kedua. Jadi kita jangan-jangan memang menggeser diri kita menjadi amat gerontokratif gitu. Jadi makin menua gitu. Yang sebenarnya sumbangannya mungkin bisa kita perdebatkan. Yang ketiga, saya kira sekarang batas usia itu menjadi kabur, saya kira ya. Usia muda tidak berarti tidak matang, dan usia tua tidak berarti tidak infantilismus atau kekanak-kanakan. Karena dalam langgam politik kita bisa lihat usia tua itu ternyata banyak yang kekanak-kanakan, infantilisme. Sedangkan banyak juga di antara anak-anak muda yang sudah menunjukkan posisi kedewasaan. Nah, yang keempat yang paling penting saya kira, kita bicara persis yang ditanyakan oleh Mbak Kania, kita bicara apakah yang beginian ini bisa disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, soalnya Mahkamah Konstitusi ini nggak terlalu jelas saya kira ya. Belakangan itu agak sempat menguat, selalu mengatakan yang beginian itu adalah open legal policy. Saya kasih contoh misalnya yang berkaitan dengan batas-batas usia pensiun dan lain-lain sebagainya, itu biasanya MK agak ketat. Misalnya usia MK, usia TNI, batas pensiun usia TNI, di situ dikatakan enggak, ini open legal policy yang silahkan pembentuk undang-undang saja yang melakukannya. Nah, yang menjadi aneh ketika MK ikut cawe-cawe masuk ke batas usia di kasus Undang-Undang KPK misalnya ya, yaitu usia 50 yang kemudian dikecualikan khusus, dikasih syarat khusus kepada Nurul Gufron dengan alasan tertentu. Nah, saya kira ini kebiasaan tidak biasanya MK masuk ke open legal policy, tiba-tiba masuk ke open legal policy, ini akan menjadi ujian bagi konsistensinya. Apakah MK akan konsisten untuk menolak yang namanya batas-batas usia ini dijadikan sebagai open legal policy? Silahkan pembentuk undang-undang yang menentukannya, ataukah MK mau masuk ke dalam open legal policy yang biasanya MK reluctant untuk masuk gitu. Nah, yang kelima dan yang terakhir, saya tapi kira karena ada presidennya, apakah kemudian kita bisa melihat bahwa potensinya ya kemudian ini bisa saja dikabulkan juga oleh MK, gugatan yang diajukan oleh teman-teman PSI, ada juga para kepala daerah gitu. Jadi ada dua kelompok sesungguhnya gitu yang mengajukan uji materi untuk batas usia capres dan cawapres. Nah, itu yang kita mau lihat, Mbak Kania. Kenapa? Karena MK dulu cukup konsisten dengan batas-batas usia, tapi kalau belakangan ini tiba-tiba inkonsisten. Hal-hal yang dia anggap seringkali yang dia anggap sebagai open legal policy itu kemudian tidak terlalu pengen dia masuk untuk dia buka, atau tidak terlalu pengen dia masuk untuk mereview, ternyata belakangan dia lakukan gitu. Termasuk Undang-Undang KPK yang paling terakhir, dari batas masa jabatan 4 tahun menjadi 5 tahun, batas usia 50 yang kemudian dikecualikan untuk Nurul Gufron. Nah, ini memang menimbulkan tanda tanya. Makanya saya kira tadi juga kecurigaan misalnya rumor yang beredar soal MK akan menerima juga sistem pemilihan yang biasanya MK reluctant untuk masuk ke situ, jangan-jangan juga terwujud. Nah, itu sebabnya kalau kita pakai logika itu atau kebiasaan barunya MK ini, jangan-jangan ada kemungkinan juga MK akan berani masuk atau menggaruk-garuk di wilayah usia capres dan cawapres. Oke, baik. Saya beralih dulu kalau begitu untuk meminta komentar dari Mas Arief. Tadi sempat disinggung oleh Mas Uceng bahwa ada kecenderungan kepemimpinan semakin menua begitu, dan itu bahaya, katanya seperti itu. Tanggapan Anda? Ya, kalau orang tua, kecenderungan tua itu nggak tahu saya usianya berapa. Kalau di atas 40 tahun dianggap bahaya, ya ditangkepin aja saya kira. Ganti yang muda-muda semua. Jadi prinsipnya yang mengajukan judicial review ya enggak apa-apa. Ya, biar diuji di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira yang dipersoalkan kan pasal 169 huruf Q. Itu yang mengatur tentang syarat calon presiden, wakil presiden paling rendah berusia 40 tahun, dan itu aturan yang sudah lama ya, berulang kali dalam Undang-Undang Pemilu juga mengatur demikian. Saya kira perbincangannya kalau agak tidak salah memang di juga. usia 35 ya, kalau tidak salah ya Mas Arief, di Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Batas usianya di 35 tahun kalau tidak salah. 40 Pak. Dari 40. Dulu yang disebut usia pas itu
tidak juga muda tapi juga tidak tua, usia paling progresif itu ya batasnya 40 itu. 40 ya? Tapi mungkin Oke. perkembangan zaman, ya perkembangan demografi kita, ada bonus demografi dan lainnya harus berdialektika dengan situasi zaman yang ada saat ini dengan zeitgeist-nya semangat zaman boleh-boleh saja biar nanti secara konstitusi diuji apakah terpenuhi konstitusionalitasnya ya. Tadi Mas Zainal juga memberikan banyak contoh bahwa usia juga bisa digugat ya. Iya. Nah, silakan saja kita ikut saja. Prinsipnya kalau PDI Perjuangan mendorong orang muda untuk terlibat dalam proses politik yang intens ya dan sekaligus konsisten. Ya, bukan sekedar berburu jabatan belaka atau karena kegandrungannya pada populisme, tapi juga soal pertanggungjawabnya memang harus diuji di dalam praktek ya. Saya kira itu. Dan kami percaya bahwa proses itu nanti tidak akan mengkhianati hasil ya. Proses yang intensif, keterlibatannya luar biasa, tanggung jawabnya besar dan itu bisa dibuktikan di dalam praktek. Saya kira juga mendorong setiap orang muda untuk bisa menjadi pemimpin publik dan pemimpin politik. Jadi bagaimana kami menyikapi itu? Jadi ada syaratnya juga begitu ya Mas Arief ya. Artinya harus punya pengalaman panjang juga begitu. Ya enggak apa-apa ya, jadi tidak untuk menyalahkan membenarkan ya. Jadi kalau teman-teman PSI menguji apakah umur 40 itu terlalu berlebihan misalnya, nanti syarat presiden dimulai dari umur 18 ya. Siapa tahu nanti ada presiden umur 20 yang memimpin Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, enggak apa-apa. Ya, biar bangsa ini juga belajar apakah usia-usia di atas 40 itu atau 40 itu dianggap terlalu tua. Nanti kita lihat bagaimana di dalam prakteknya atas kepemimpinan di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kita sedang menyoal syarat calon pemimpin ya, untuk kita pikirkan baik-baik yang memimpin Republik Indonesia yang kompleksitasnya luar biasa, yang wilayahnya Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, ya pulaunya jumlahnya banyak, ya keragamannya luar biasa dan seterusnya. Jadi bukan memimpin sekelas kampung, ya sekelas kabupaten, kota. Saya kira itu. Jadi kita secara spesifik sekelas kampung, sekelas kabupaten kota. Begitu nanti saya akan tanyakan ke Mbak Francine, apakah kemudian anak-anak muda ini siap begitu ya? Artinya kan memang kalau kita bicara mengenai batas usia itu memang sah-sah saja gitu. Kalau kemudian ingin diuji materi melalui jalur MK, tapi apakah sudah punya kemampuan? Karena kalau kita tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Arief, ini kita bicara bagaimana mengatur negara begitu yang kompleksitasnya luar biasa sekali. Nah itu mungkin kita akan bahas sesaat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi.